Baik, kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 16 sampai dengan nomor 20. Tips dan triknya masih sama, yaitu dimana kita harus fokus ke second speaker atau orang yang kedua dalam dialog, dimana kita bisa dengan cukup mudah langsung menemukan jawaban dari second speakernya. Tapi tetap harus kita dengarkan dengan seksama untuk first speakernya, dimana orang pertama dalam dialog akan memberikan konteks atau clue terkait dengan topik atau pembahasan yang sedang mereka bicarakan. Jadi tetap kita harus fokus ke second speaker untuk menemukan jawaban yang harus kita temukan. Yang kedua adalah kita juga tetap harus mencari clue-cluenya dari pilihan jawaban yang tersedia. Kita mulai dari nomor 16. Di nomor 16 ini, sebelum kita nanti fokus ke second speaker atau first speaker untuk mencari clue-nya, kita bisa cari tahu nih dari pilihan ganda yang tersedia. Dari pilihan ganda yang tersedia, kita bisa mencari clue yang sedang dibahas di audio yang kita dengarkan dengan cara mencari kosakata yang cukup sering dibahas di pilihan ganda. Nah, kita di sini bisa mengetahui kata money di semua pilihan ganda, berarti pembahasannya adalah seputar uang. Yang kedua, di sini ada kata rent. Berarti ini urusannya adalah terkait dengan uang yang mungkin digunakan untuk membayar sewa. Entah sewa mobil atau sewa apartemen atau sewa kos-kosan, kita belum tahu. Yang jelas ada konteks tentang pembicaraan uang dan kita membahas tentang sewa menyewa. Kemudian di sini uangnya itu antara si perempuan yang memberikan uangnya ke Tom, atau dia yang diberikan uangnya, atau Tom yang meminjam uangnya ke si perempuan, karena kita sudah tahu ya ada perempuan dan Tom. Kemudian si perempuan nanti punya uang yang bisa dipinjamkan. Jadi konteksnya tentang itu. Jadi kita dengarkan audionya. Number 16. Why were you thanking Tom? He lent me enough money to pay the rent. What does the woman mean? Pertanyaannya adalah what does the woman mean? Maksudnya si perempuan itu apa? Nah, si cowoknya tanya, kenapa sih kamu berterima kasih sama si Tom? Nah, kalau menurut kalian kira-kira jawabannya apa? Kita coba dengarkan sekali lagi kalau memungkinkan untuk kita putar audionya. He lent me enough money to pay the rent. What does the woman mean? Jawabannya adalah ceweknya bilang he lent me enough money to pay the rent. Dia meminjami saya cukup uang untuk bayar sewa. Kayak gitu. Cowoknya tanya, kenapa sih kamu berterima kasih sama Tom? Nah, ceweknya jawab, he lent me enough money to pay the rent. Dia meminjamkan uang yang cukup untuk bayar kos-kosan, bayar rentalan. Nah, fokusnya adalah first clue-nya itu ada di first person-nya, kemudian jawabannya di orang kedua. Same meaning, he lent me enough money to pay the rent. Dia meminjamkan saya uang yang cukup untuk bayar kosan, kayak gitu. Kira-kira mana nih yang ceweknya dapat uang buat bayar kosan? Jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Yang ceweknya dapat uang buat bayar kosan atau bayar rental. Kalau yang akan ceweknya ngasih, padahal ceweknya yang dikasih. Kalau yang C, Tom yang pinjam uangnya. Kalau yang D, ceweknya yang meminjami uangnya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kemudian kita bisa langsung masuk ke yang nomor 17. Nomor 17 itu kita bisa cari tahu nih, ini pembahasannya tentang apa dari kosakata yang dibahas di pilihan nomor 17. Di situ ada cake, good. Nah, cake kayaknya dibahas di mana-mana nih. Ada cake. Nah, berarti ini tentang roti ya, pembahasannya tentang roti. Nah, kalau tentang roti kita bisa lihat nih. Di sini ada rotinya rasanya enak banget
atau si cowoknya nanti nggak pernah ngerasain, tidak pernah mencicipi kue. Kalau yang C, he wished he hadn't tasted the cake. Dia berharap dia nggak akan pernah mencicipi kue itu. Berarti maknanya, oh saya nggak akan pernah mencicipi kuenya. Berarti maknanya kuenya itu tidak enak. Oke? Kalau yang D, the cake has never been very good. Sama, kuenya tidak pernah berasa atau terasa enak. Berarti kita sudah tahu ya konteksnya ini tentang kue dan rasa kue. Kita coba dengarkan audionya. Number 17. Are you enjoying the dessert? Never have I tasted such delicious cake. What does the man say about the cake? Intonasinya, ingat intonasi juga penting ya. Intonasi juga penting. Intonasinya kayak wah gitu. Wah banget. Nah, itu antara nggak enak banget atau enak banget dari situ. Nah, kita dengarkan sekali lagi yang nomor 17. Number 17. Are you enjoying the dessert? Never have I tasted such delicious cake. What does the man say about the cake? Cowoknya bilang, never have I tasted such delicious cake. Saya nggak pernah ngerasain kue seenak ini. Berarti jawabannya adalah yang A, yang kuenya rasanya enak banget. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 18. Nomor 18 ini konteksnya tentang ada at the corner she ran into the car, ada she ran to Carl, kemudian she unexpectedly met one of her relative, kemudian Carl was running from place to place. Jadi ini ada pembahasan, ada cewek dan Carl. Ada cewek ketemu sama Carl. Jadi nanti si speaker yang ceweknya itu membahas sesuatu, kemudian ada hubungannya dengan Carl. Apakah dia itu lari ke mobil lain, ataukah dia lari menuju Carl, atau dia justru bertemu relatif, keluarga. Mungkin si Carl itu keluarganya, atau malah justru pembahasannya adalah Carl itu lari-lari dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita coba putarkan untuk audio yang selanjutnya, nomor 18. Number 18. Why are you so late getting here? Oh, I ran into my cousin Carl, and we stayed and talked for a while. What does the woman mean? Oke, fokusnya tetap ke clue orang keduanya. Jadi konteksnya dia ketemu sama si Carl, kemudian mereka ngobrol sebentar. Dia ketemu Carl, kemudian dia ngobrol sebentar. Kita bisa dengarkan sekali lagi nih. 18. Why are you so late getting here? Oh, I ran into my cousin Carl, and we stayed and talked for a while. What does the woman mean? I ran into my cousin Carl. Saya menuju sepupu saya si Carl, kemudian saya ngobrol sebentar sama dia. Gitu. Berarti yang mana nih? Yang dia ketemu sama Carl, sepupunya, kemudian dia ngobrol sebentar. Kalau at the corner nggak pembahasan tentang mobil ya. Yang A enggak. Kalau yang B, she ran to Carl because she cared. Hampir karena dia lari ke si Carl, tapi bukan karena she cared. Kalau yang C, she unexpectedly met one of her relative. Ya, ini yang paling tepat karena dia secara tidak sengaja ketemu sama sepupunya, sama keluarganya. Relatif itu keluarganya. Kalau yang D jelas salah.
Ini nggak membahas Carl bahwa dia sedang lari. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 19. Kita bisa lihat nih, pembahasan utamanya adalah tentang she, ada purse. Nah, purse ini dibahas di mana-mana nih. A bahas purse, yang C juga bahas purse, yang D juga bahas purse. Purse di situ dompet cewek. Nah, berarti ini ada si cewek dan ada dompetnya. Nah, ini berarti tentang ada seorang perempuan dan juga ada dompetnya. Kalau kita lihat dengan seksama, dia harusnya tidak meninggalkan dompetnya di sini. Nah, di sini di mana ini ada konteks tentang apartemen. Berarti ada cewek, dompet, ketinggalan, sama apartemen. Her purse must not be in the apartment. Dompetnya dia pasti nggak ada di apartemen. Kalau yang D, dia meninggalkan, dia pergi dari apartemen tanpa membawa dompetnya. Kita coba lihat untuk pilihan yang nomor 19, manakah yang paling tepat? Kita dengarkan audionya. Number 19. Do you know where Debbie is? Her purse is still here, so she must still be in the apartment. What does the man say about Debbie? Cukup mudah. Ceweknya tanya, do you know where Debbie is? Di mana sih Debbie sekarang gitu. Cowoknya bilang her purse is still here. Jadi dompetnya dia masih ada di sini. Terus lanjutannya, mungkin dia masih ada di sini juga di apartemennya. Jadi kita coba putarkan sekali lagi untuk nomor 19. Number 19. Do you know where Debbie is? Her purse is still here, so she must still be in the apartment. What does the man say about Debbie? Oke, jawabannya adalah yang si Debbie masih ada di apartemen. Jawabannya adalah yang Debbie masih ada di apartemen. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, she's probably in the apartment. Mungkin dia masih ada di apartemen. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 20. Untuk nomor 20 itu konteksnya ada landlord, collect, rent, ada first of last month, kemudian ada tenant, ada must pay rent, the beginning of the month, ada landlord, not fail to collect your rent, the first of next month, kemudian the first of the month. Nah, berarti apa nih? Konteksnya adalah landlord itu bapak kos, ya, bapak kos, landlord. Kemudian tenant itu kayak anak-anak kos gitu, yang mereka netap di kos-kosan. Nah, ini berarti ada bapak kos, ada anak-anak kos, tentang failed collect rent. Jadi ini tentang bayar kosan, kayak deadline bayar kosan. Jadi deadline bayar kosannya kapan nih? Kalau yang A di sini pilihannya itu si bapak kos ini gagal, nggak jadi ngumpulin bayar kosan di awal bulan lalu. Kalau yang B, para penyewa kos harus membayar kosan setiap awal bulan, at the beginning of the month, setiap awal bulan. Kalau yang C, bapak kos akan nggak jadi, gagal to collect your rent on the first of next month. Jadi bulan depan bapak kos nggak jadi ngumpulin sewaan kamu gitu. Kemudian kalau yang D itu, it is important to call the landlord about the rent of on the first of the month. Jadi harus, kayaknya penting buat manggil bapak kos terkait bayar kosan di awal bulan, kayak gitu. Jadi kita coba dengarkan audio nomor 20 dulu. Number 20.
Do you know when rent is due? The landlord collects it on the first of the month without fail. What does the woman mean? Konteksnya ada di si cowok harus ngapain? When is the rent due? When is the rent due? Kapan sih bayar kosannya itu jatuh tempo? When is the rent due? Kapan bayar kosannya jatuh tempo? Nah, si ceweknya bilang, What does the man say about Debbie? sorry. Number 20. Do you know when rent is due? The landlord collects it on the first of the month without fail. What does the woman mean? Ceweknya bilang, the landlord collects it di awal bulan, kemudian without fail. Di awal bulan dan without fail. Nih. Number 20. Do you know when rent is due? The landlord collects it on the first of the month without fail. What does the woman mean? The landlord collects it on the first of the month without fail. Jadi, si bapak kos bakal narikin setiap awal bulan without fail, tanpa pengecualian, harus wajib. Jadi jawabannya yang di sini harus wajib bayar di awal bulan adalah yang B. Jawabannya adalah B. Jadi kayak gitu. Kuncinya kita sebenarnya harus fokus ke percakapannya ini tentang apa konteksnya, dan kita harus fokus ke orang keduanya. Walaupun orang pertama sebenarnya hanya memberikan konteks, tapi kita tetap juga harus mendengarkan ke orang pertamanya ya, karena itu penting. Jadi pertama, tahu konteksnya dulu. Nah, cara mengetahui konteks itu bisa dari mendengarkan orang pertama, atau kita bisa menebak dari pilihan kosakata yang sebenarnya kita sudah bahas tadi. Jadi, cari dulu nih kosakata yang sering muncul, paling banyak muncul di pilihan ganda, maka itu akan menjadi pembahasan utamanya. Contohnya nomor 19 ada purse, maka pembahasan tentang purse itu disinggung di audionya. Yang nomor 20 juga sama, ini ada tentang landlord, kemudian rent, sama kapan nih bayarnya, first month, first of the next month, beginning of the month. Jadi semuanya ada clue-nya di pilihan gandanya. Jadi itu aja dulu. Jadi kita tinggal nanti latihan-latihan. Itu untuk pembahasan nomor 20 sampai nomor 16 sampai nomor 20. Nanti kita lanjutkan untuk nomor-nomor selanjutnya. Terima kasih.